Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Virtual. Kembali lagi bersama kita, Virtuatif Indonesia, channel yang akan memberikan kalian informasi terkait review hotel budget hingga yang mewah, wisata dan juga kuliner. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan ke Bromo nih teman-teman. Aku dan keluarga berangkat dari Surabaya sekitar jam setengah 12 dan nyampe di sini setengah 3. Untuk ke Bromo sendiri kita harus sewa jeep. Nah, ini harganya ya waktu aku sewa jeepnya, dan ini tergantung paguyuban dan juga titik poin penjemputan teman-teman. Kebetulan kita dijemputnya di Grand Wis Bromo, jadi itu titik penjemputannya lewat Probolinggo ya. Selain itu harga juga tergantung pada tujuan yang kalian ingin tuju. Nah, di sini kita pilih yang titik poin yang paket 2 ya. Jadi paket 1 ditambah sama beberapa titik yang lain. Nah, ini dia jeep yang ingin kita naikin, dan supirnya namanya Pak Wi ya. Orangnya baik banget karena dia udah bertahun-tahun gitu jadi supir jeep, jadi tahu tempat-tempat terbaik, waktu-waktu yang tepat gitu, agar kita itu dapat di semua tempat dan juga dapat view yang terbaik juga gitu teman-teman. Jadi ini posisinya itu kita masih belum check in hotel di Grand Wis itu sendiri, tapi kita baru di Surabaya langsung drop barang, titip dulu di sana, terus kita langsung ke Bromo gitu. Dan ini itu perjalanannya lumayan jauh sebenarnya ya. Maksudnya jauhnya itu sekitar 45 menit lah ya, hampir 1 jam gitu, tergantung sama cuaca dan juga trafficnya gitu ya. Tapi kalau misalkan tengah malam kayak gini sih sebenarnya jalannya sepi ya, jadi lancar-lancar aja gitu kalau mau naik ke atas. Ini Pak Winya itu lagi ganti gigi ya teman-teman, karena memang kalau Jeep ini kan dia punya sistem persneling sendiri gitu ya kalau nggak salah. Mungkin kalau aku salah nanti kalian bisa koreksi gitu ya. Karena ini jalannya udah mulai menanjak dan memang udah agak gelap gitu. Tapi sebenarnya sebelum naik ke atas, kalau misalkan banyak pemukiman warga, nah seperti ini, itu mereka itu kompak banget. Jadi warga-warganya sepertinya memang sangat peduli ya dengan wisatawan, sehingga mereka menyalakan lampu depan mereka masing-masing. Ini kita udah nyampe di Pasir Berbisik, dan sebentar lagi kita sebenarnya udah mau nyampe ya di tempat sunrise point-nya gitu. Dan kali ini kita menuju salah satu sunrise point yang udah terkenal banget sih sebenarnya, dan emang best view-nya di situ gitu menurut aku ya. Itu di penanjakan kayak gitu. Karena ada beberapa sunrise point yang nanti kalian bisa pilih. Habis ini kalian bisa paham ya keindahan yang aku maksud seperti apa. Oke, jadi posisi saat ini tuh kita udah ada di penanjakan teman-teman. Tapi aku mau kasih saran nih buat kalian yang nantinya kalian pengen nonton sunrise gitu ya. Kalian wajib banget, dan yang muslim terutama ya, sholat subuh dulu teman-teman. Karena memang kalau misalkan udah lihat ini gitu ya, berarti kan waktu subuhnya udah lewat tuh. Jadi kalau bisa kalian nyampe di sini tuh sekitar jam setengah 4 seperti aku gitu. Terus kita sholat dulu, baru nanti jam 4-an itu kesini gitu untuk melihat tadi sunrise-nya kayak gitu. Gimana teman-teman, indah banget kan ya? Ini masih suasana kayak golden hour-nya gitu ya. Sebenarnya kalau golden hour istilahnya mungkin biasanya dipakai untuk pas waktu sore gitu ya. Tapi tadi sama juga ya, masih ada warna-warna keemasan gitu yang mataharinya baru mau keluar kayak gitu. Nah, ini tuh teman-teman banyak banget orang-orang yang udah mulai turun nih. Jadi kan sebenarnya itu ada tempat duduknya gitu ya. Dan pada waktu itu aku juga
nyewa apa ya nyebutnya tiker ya, nyewa tiker itu satu tikernya itu 10.000 gitu, cukup untuk duduk orang berapa ya kemarin itu, berdua, tiga empatan cukup lah ya sebenarnya. Nah sekarang kita mau cari spot foto yang the best banget ya, biar kelihatan bagian apa ya paling bagusnya dari Bromo ini gitu. Wah lumayan rame banget sih pada waktu itu, karena pas kita kesana itu kebetulan besoknya itu libur Imlek gitu teman-teman. Jadi pas ini rame-ramenya gitu. Oke, habis ini kalian akan lihat the best view-nya dari Gunung Bromo ini dari poin yang kita akan tunjukkan ini ya. Gimana? Luar biasa kan ya. Jadi penanjakan ini memang keren banget teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau ke Bromo, kalian milih sunrise pointnya itu di sini gitu ya. Tapi memang ada beberapa poin-poin yang lain kayak Seruni Point, mungkin ada Love Hill juga, dan masih banyak yang lain. Ini kita harus kembali ke Jeep karena kita janjian sama Pak supirnya gitu ya, sebelum jam 5:30 kita udah berangkat. Kalau enggak, kenapa? Karena kita itu posisinya parkirnya agak di atas ya. Jadi nanti ketika orang-orang udah pada balik, bakal macet banget gitu di jalan itu gitu. Karena mereka mau antri sama-sama turun semua gitu ya. Tapi kalau kalian masih pingin foto-foto buat dapetin yang sunrise-nya itu gitu ya, kalian masih bisa stay di sana sih. Cuman ini pas waktu jam sebelum 5:30 gitu ya, kita turun itu masih belum banyak orang yang turun, tapi udah mulai menyusul kita sedikit demi sedikit kayak gitu. Ini aku juga sambil jalan tuh lihat kanan kiri gitu ya, memang indah banget sih. Oke, yuk lanjut ya, kita jalan lagi ya. Jadi kalian kalau misalkan turun gitu ya dari penanjakan, lihat ke kanan kirinya itu pun pemandangannya itu masih bagus-bagus teman-teman. Nah tapi berhubung kita harus segera gitu ya supaya nggak kejebak macet nantinya, jadi ya cuman bisa lihat dari sini nih untuk sunrise-nya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada kecewa sama sekali sih kalau aku, karena memang aku menikmati banget perjalanan kali ini. Lihat tuh, mataharinya udah mulai muncul ya. Nih, kalau gitu kita nikmatin keindahannya dulu ya. Masya Allah indah banget ya teman-teman. Bagi kalian yang belum pernah kesini, tak doain segera kesini ya. Yang udah, ya nggak apa-apa kesini lagi. Mungkin banyak perubahan-perubahan yang nantinya kalian bisa nikmati. Nah kita harus lanjut jalan nih teman-teman, karena memang sebenarnya jalannya lumayan ya. Tapi sebenarnya kita itu nggak jauh-jauh amat nih parkirnya dari posisi Jeep yang udah terakhir boleh naik gitu ya maksudnya. Karena memang kalau misalkan kalian datang ke sini kesiangan, nggak dapat parkir di atas ya. Jadi jalan kalian harus lebih jauh gitu untuk sampai ke penanjakan. Tapi turunnya juga lumayan jauh nantinya kayak gitu teman-teman. Ini kita mau berhenti cari yang hangat-hangat dulu gitu ya, beli gorengan di sana. Karena kalian lihat ya ada toko kanan kiri itu jual makanan, jual minuman juga gitu. Kalian bisa istirahat sebelum kalian mau turun gitu untuk sarapan kayak gitu di sana. Dan ini ada satu spot lagi gitu yang bagus banget pemandangannya. Nih lihat nih kalian ya. Lihat ya. Ya ampun, betapa bersyukurnya ya orang-orang yang bisa tinggal di sana dan melihat pemandangan ini setiap harinya gitu ya teman-teman. Wow. Jadi kayak aku gak bisa berpaling gitu ya. Setiap kali jalan selalu lihat kanan kiri karena memang
Di sepanjang jalan itu kita masih bisa lihat bagian dari pegunungan Bromonya itu sendiri gitu teman-teman. Oke, lanjut jalan lagi kita buat cari jeepnya. Harusnya memang parkirnya sekitar sini ya teman-teman. Tapi lihat nih, masih ada pemandangan yang pingin aku liatin ke kalian nih. Masya Allah, memang luar biasa ya pemandangannya. Nah, kita udah menuju perjalanan nih gitu ya, turun. Tuh lihat tuh, ini aja kita masih sepi ya, nggak lumayan sedikit yang turun, tapi udah macetnya seperti ini kayak gitu teman-teman. Makanya memang kita harus pintar-pintar bagi waktu, dan juga si sopirnya itu sebenarnya untuk yang Pak Wi ini memang beliau udah berpengalaman banget ya, jadi dia tahu gitu waktu-waktu yang mungkin orang-orang biasanya turun itu jam berapa, sehingga kalau bisa kita turun yang duluan gitu sebelum mereka. Ini di depan kita ada Love Hill gitu, jadi salah satu untuk sunrise point juga teman-teman. Pada waktu aku dulu kesini tuh kayaknya belum ada ya, tapi memang lagi banyak nih dibuka poin-poin baru supaya yang nonton itu nggak cuma di penanjakan aja, tapi memang penanjakan tuh menurut aku masih paling the best sih kayak gitu. Tuh lihat, ini kita agak macet gitu ya, sambil macet aku juga masih nge-record kanan kiri gitu ngelihat. Tapi meskipun mata ngantuk itu, tapi kita tuh nggak akan bisa tidur gitu ya menurut aku sih ya, karena euforia gitu teman-teman, seneng gitu ngelihat pemandangan kanan kirinya tuh, masya Allah bagusnya itu loh kalian ya. Pokoknya kalian harus datang ke sini deh kalau bisa, memang sama keluarga atau mungkin suka sama temen yang touring naik sepeda juga bisa gitu. Setelah perjalanan sekitar 1,5 jam ya, padahal kita itu sebenarnya nggak terlalu padat gitu, apalagi nanti kalau misalkan kalian turunnya yang macet dan padat banget, itu mungkin bisa macet di sana itu sekitar 2 jam sampai berapa jam nggak tahu lah ya. Ini kita udah nyampe nih di destinasi selanjutnya, yaitu di Bukit Widodaren. Nah, pada tahun 2018 aku datang ke sini itu masih belum ada pilihan ini sih ya. Tapi mungkin aku nggak tahu nih yang agensi jeepnya itu tidak menawarkan atau memang baru dibuka. Sepertinya sih ini baru-baru ini dibukanya teman-teman. Ini kita masih cari spot parkir ya. Jadi buat cari pemandangan yang nanti bagus gitu. Dan masih sepi untungnya pas waktu kita datang ke sini, karena memang kita tadi turunnya dari penanjakan agak awal-awal ya. Suasananya masih syahdu gitu teman-teman, masih dingin gitu ya, nggak terlalu panas. Dan kebetulan karena kita udah bawa bekal gitu, jadi rencananya kita di sini mau sambil sarapan dan istirahat sebentar gitu ya. Lumayan jauh sebenarnya cari parkirnya tadi ya, dari awal area masuk area ini gitu. Tapi memang nggak apa-apa banget sih. Karena di dalam jeep itu aku juga menikmati banget gitu pemandangan kanan kirinya. Nah sayangnya pas di area ini itu karena kita banyak kegiatan ya, maksudnya sarapan, terus kita banyak foto-foto di sini. Jadi aku nge-recordnya itu untuk Bukit Widodarennya itu sendiri itu sedikit banget teman-teman. Jadi mungkin kalian nanti bisa lihat dari sini ya. Oke, setelah dari Bukit Widodaren kita lanjut ke Kawah Bromo, dan juga ini tuh tempatnya yang ada pura luhurnya ya. Jadi perjalanannya lumayan sih, sekitar nggak jauh sih sebenarnya, mungkin sekitar 15-20 menit ya. Tapi ini udah jam 8 kita nyampe sini, karena tadi di Bukit Widodaren kan kita juga sarapan, foto-foto dan menikmati keindahannya ya teman-teman. Di sini itu kalau di Kawah Bromo itu tempatnya yang paling ramai, dan biasanya teman-teman akan spend waktu yang lebih banyak ya daripada tempat yang lain juga. Kalau misalkan kalian nyampe di sini itu terlalu
terlalu siang itu panas banget sih daerah sini, karena memang teduh-teduhannya itu sedikit ya. Memang semuanya memang gak banyak teduh-teduhannya gitu ya. Tapi memang kalau bisa semua area itu kalian selesaikan sebelum duhur gitu, sebelum jam 12 kayak gitu. Nah ini tuh lagi tawar menawar gitu ceritanya ya. Jadi ada adik sama ayah mertua itu belum pernah ke Kawah Bromonya gitu. Kebetulan kalau aku udah pernah ke sana di tahun 2018. Dan ini kalian kalau misalkan yang kepingin juga gitu malas jalan, karena memang lumayan jauh teman-teman jaraknya. Jadi jaraknya itu jauh dan juga masih naik lagi ke atas gitu. Nah, kalau kalian nggak mau jalan jauh gitu, karena lumayan ya PP gitu ya jalan jauh. Nah, opsinya adalah kalian bisa pakai tadi kuda ya, karena memang banyak banget orang untuk nyewain kuda di sana. Kebetulan yang pas kemarin itu kita dapat per kudanya itu 200.000 per orang. Nah, untuk harganya ini tergantung kalian tawar menawarnya ya sama yang punya kuda itu ya teman-teman. Jadi kalau bisa nawar serendah mungkin ya ditawar aja kayak gitu. Nah, apabila kalian kebelet nih kepingin ke belakang, di sana juga ada toilet nih teman-teman. Cuman aku ingin masih masukkan nih terkait dengan kebersihan dan juga kenyamanan untuk kita pengguna toilet itu ya, karena memang banyak juga wisatawan domestik dan juga wisatawan mancanegara gitu. Kalau bisa kebersihannya ditingkatkan sih, tapi mungkin itu tergantung juga ya sama areanya ya. Mungkin kalau di cewek aku ngerasanya terlalu gelap sih dan juga memang kurang bersih kayak gitu. Kembali lagi kita omongin tentang Kawah Bromo ya. Jadi di Kawah Bromo ini itu teman-teman ada salah satu pura yang sudah terkenal namanya Pura Luhur. Jadi di sini memang kalau misalkan pada waktu upacara keagamaan gitu akan ditutup gitu. Jadi teman-teman nggak bisa datang ke sini pas waktu upacara keagamaan tersebut. Nah ini aku punya video dari tahun 2018 ya, semoga nggak jauh beda gitu di saat ini gitu pura luhurnya. Dan untuk kawahnya sendiri itu ada di daerah itu ya teman-teman, yang ada asapnya itu ya. Nah, jadi kenampakannya itu kurang lebihnya seperti ini gitu. Jadi muncul belerang di sana ya. Jadi kalau kalian nanti di atas kawah tersebut itu bau belerangnya itu sangatlah menyengat. Jadi kalau bisa kalian bawa masker ya. Nah, ini penampakan dari atas kawahnya itu kita bisa lihat ke bawah gitu. Cakep banget ya. Karena kita menunggu kedatangan yang dari kawah itu belum datang-datang gitu ya. Jadi kita mau istirahat lah sedikit di sini. Ada beberapa orang-orang yang jual snack dan juga bakso di sana gitu. Sebenarnya aku sih nggak terlalu lapar gitu, tapi karena mungkin cuacanya dingin, kita butuh kehangatan gitu ya, butuh yang hangat-hangat. Di situ ada yang jual bakso teman-teman. Nah, kalau dari segi rasa memang biasa aja ya gitu, mungkin cenderung ya pokoknya biasa aja lah intinya. Tapi untuk harganya memang lumayan mahal, 20.000 per porsinya gitu ya. Tapi untuk menghangatkan tubuh ini tuh lumayan banget teman-teman. Jadi untuk posisinya ini di daerah yang banyak pepohonannya dekat kamar mandi ya. Tapi toiletnya itu memang di bawah dan ini posisinya agak di atasnya gitu teman-teman. Kalian biasa coba nih di sini karena tempatnya itu pas banget makan bakso sambil menikmati keindahan Bromo. Alhamdulillah yang ditunggu sudah datang. Jadi tadi awalnya ayah itu berangkat kan tanpa kuda. Jadi karena ternyata memang sejauh itu jaraknya. Jadi beliau memutuskan untuk baliknya itu dengan kuda gitu teman-teman. Karena sudah berkumpul semua, maka kita akan melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya.
Oke, kita udah tiba di Bukit Teletabis ya, jam 10. Ini lumayan udah panas sih teman-teman, jam 10, tapi karena hawanya itu dingin gitu, jadi kita nggak kerasa ya. Nah, di sana ini ada yang menarik perhatian nih. Ada yang jual terong Belanda sama cabe. Nah, aku nggak tahu sih nama cabenya itu apa karena pedes banget katanya gitu. Jadi kita sambil cobain, tadi beli seberapa. Terus kita lanjut ya, lihat-lihat di daerah Savana Bukit Teletabis ini. Nah, banyak banget orang-orang yang berfoto. Jadi aku ingat banget tahun 2018 itu masih belum ada ya tulisan Bukit Teletubis itu gitu ya. Jadi itu monumennya baru dibangun nih kayaknya. Jadi kalian kalau datang ke sini bisa foto-foto di sana. Dan beberapa juga ada yang nyewain kuda, tapi kudanya itu cuman buat foto aja teman-teman. Kemarin itu kita dapat per kudanya 10.000 gitu. Lanjut, setelah dari Bukit Teletabis kita akan ke destinasi terakhir nih, di Pasir Berbisik. Nah, daerah ini tuh yang menurut aku itu paling apa ya nyebutnya, sinematik atau kayak di film-film itu loh teman-teman. Jadi memang sebagus itu ya. Karena beberapa kayaknya memang ada artis-artis gitu ya, artis-artis domestik itu untuk syuting di area ini gitu, di area Pasir Berbisik. Karena memang tempatnya itu sangatlah jenik gitu ya. Kalian bisa foto-foto di sini, itu terlihat ya kawahnya Bromo. Kalau di zoom in itu kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi aku ingat itu putih-putihnya tuh kayak marbling yang ada di daging gitu loh teman-teman. Sebagus itu dan sedetail itu sih ketika kita lihat di sana ya. Di area ini itu kita juga foto-foto lumayan banyak ya, karena kita juga bisa ambil background itu dari berbagai sisi gitu. Kelihatan yang ini kawah Bromonya itu yang bisa kelihatan ada asap-asapnya itu ya teman-teman. Terus tadi yang arah sebaliknya itu kita bisa lihat kayak perbukitan yang mirip Swiss gitu ya, dan masih ada awan-awan tebelnya gitu. Itu bagus banget sih memang. Dan ini jeep kita yang menemani dalam perjalanan di kali ini gitu. Thank you banget, thank you juga Pak Wi ya yang udah nemenin kita dan cariin kita spot-spot bagus. Dan kita udah selesai nih untuk trip Bromonya. Dan ini perjalanan untuk ke tempat kita makan siang teman-teman. Tapi kalau kalian penasaran kita makan siang di mana, ikuti terus ya channel kita dan updatean kita selanjutnya untuk video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.